anggota-anggota yang dipilih Pak Prabowo menurut Akang gimana nih? Nah, dari 10 orang nih, dari 10 orang. Itu banyakkan jeruk makan jeruk sih sebenarnya. Reformasi kepolisian ini menjadi tidak berarti ketika tadi tidak ada pergantian struktur elit kepolisian. Dia mau membangun kesan bahwa dia cukup akomodatif dengan orang-orang yang punya pengaruh dan berbeda dengan tradisi polisian. Saya merekrut Prof. Mahfud, ya, merekrut Prof. Jimli. Itu kan seperti dua orang ini seperti menjadi tameng gitu loh, untuk menutupi Bacaannya seperti itu ya? Saya membacanya seperti itu. Kalau nggak juga ya Pak Mahfud sendirian di sana di tengah. Mau bilang kita khawatir ya, atau tanda tanya, atau mungkin juga kita menyayangkan kenapa dari macan berubah menjadi meong gitu loh. Dalam urusan-urusan penting kayak gini. Bisa nggak sih nih ngungkapin apa yang dituduhkan oleh Presiden pada waktu itu? Bahwa percobaan kudeta di balik kerusuhan di Agustus ini. Dengan personel 10 orang ini. Ya. Bisa terungkap nggak nih siapa yang mau kudeta? Saya kira, maaf ya, Presiden Prabowo mungkin waktu itu kurang cukup informasi ya. Kalau misalnya nih, komite ini gagal nih, persepsinya publik gagal, ada kos politiknya nggak sih ke Pak Presiden? Ya. Thank you ya. Iya. Udah beda lagi. Nah, ini sekarang topiknya beda lagi nih. Ini yang seru nih. Iya. Baru-baru ini kan setelah jadi enggak, ternyata komite reformasi Polri dibentuk. Ini kok beda banget nih. Analisanya apa nih? Soalnya aneh sih itu, karena kan awalnya semangat Tuan Prabowo akan reformasi Polri. Tiba-tiba di saat yang berapa jelang sebelumnya, setelah itu polisi bikin tim transformasi polisi. Jadi ada saingan tuh mereka tuh. Saya nggak tahu ini saingan ada apa gitu kan. Tapi kalau biasanya persaingan di antara elit ada sesuatu yang besar tuh di antara mereka. Bahwa versinya Prabowo harus reformasi, versinya polisi transformasi. Kan itu, seolah-olah tidak ada persoalan sangat serius. Bedanya apa sih kan? Reformasi dan transformasi? Sebetulnya nggak jauh beda sih. Cuman kan lebih seolah-olah bahwa tidak ada masalah serius di kepolisian kalau menggunakan transformasi. Sehingga dia mengalami lompatan itu, ada perubahan besar yang kemasannya itu lebih ke memajukan polisi. Kalau reformasi kan menata ulang secara bertahap internalnya. Jadi seolah-olah kalau transformasi udah bagus nih polisi, lalu kita tinggal naikin gitu. Kalau reformasi benahi di dalam. Nah, lama kan dari bulan apa itu Agustus. Mulai dari kerusuhan awal September lah. Triggernya dari situ. Iya. Hanya untuk membuat surat keputusan membentuk tim reformasi butuh waktu 1 bulan hampir lebih ya, 1 bulan lebih. Tapi kalau untuk memutuskan mengambil alih kereta bus sehari aja cukup. Sempat saya lihat nih terjadi persaingan ya terhadap kan sebenarnya wacana itu datang dari kerusuhan itu, kemudian malah Polri yang duluan membentuk tim reformasi. Tim transformasi mereka sebutnya. Kemudian Prabowo masih keluar negeri waktu itu. Iya, tapi kan terus kemudian pulang lama tuh. Iya, baru nggak sekarang. dibentuk gitu. Bener nggak sih tuh ada tarik menarik kan? Saya Analisanya? saya lihat memang ada tarik menarik karena kan kemudian Prabowo mengangkat mantan wakil Kapolri, siapa namanya? Yang Pak itu ya. Doviri. Ahmad Doviri, ya kan? Doviri. Menjadi tim reformasi kepolisian. Langkah itu kan sebetulnya kemudian terlihat bahwa ada persoalan tuh antara di dalam kubu kepolisian, bahwa mereka tidak satu suara. Nah dari situ ya baru kemudian sekarang dibentuk tim itu kan dengan tentu dengan situasi yang jauh terlambat menurut saya, karena kan momentum untuk melakukan perubahannya sudah kelewat 1 bulan ya. Ya mudah-mudahan betul-betul berubah di dalamnya. Tapi saya kok hampir tidak begitu yakin juga. Kang, apakah mampu melakukan betul-betul reformasi kepolisian? Anggota-anggota yang dipilih Pak Prabowo menurut Kang gimana nih? Nah, dari 10 orang nih, dari 10 orang. Itu banyakkan jeruk makan jeruk sih sebenarnya. Ya kan kalau satu ada mantan Kapolri, Tito, ya kan?
kemudian ada Sigit di situ masuk, kemudian siapa lagi? Ada Badrodin Haiti. Iya, Badrodin Haiti juga jadi polisi, ya kan. Jadi hampir lebih dari 50% ya kurang lebih adalah orang-orang yang tidak menggambarkan atau representasi dari kelompok rakyat yang merasa menjadi korban misalnya dari represivitas aparat misalnya. Kan nggak ada tuh representasi dari kelompok sipil. Maksudnya Kang lebih spesifik, apakah maaf nih, malah anggota yang perlu direformasi dimasukin di situ? Iya, itu yang saya tadi sebut jeruk makan jeruk ya. Oke. Bagaimana orang mau diperbaiki sementara ya yang memperbaiki orang yang harus diperbaiki begitu. Kira-kira begitu. Kan mirip-mirip apa? Ini berarti nggak ada reformasinya dong nanti? Iya, arahnya? itu kan reformasi setengah hati lah. Kita mau membersihkan ruangan ini yang kotor, tapi menggunakan sapu lidi yang kotor kan nggak mungkin. Gitu. Jadi mestinya diberi ruang lebih terbuka dari misalnya kelompok masyarakat sipil, dari civil society misalnya, untuk dilibatkan di dalam melakukan reformasi kepolisian. Menurut Akang kenapa nggak dilibatin? Ya, Wakil dari masyarakat sipil nih. artinya kan aspirasi masyarakat sipil tidak didengar. Representasinya nggak ada di situ. Iya. Kalau hitungannya Pak Presiden itu ada Pak Mahfud sama Pak Jimli Asyidiki, itu Ya, tepat nggak? menurut saya ya boleh mereka kan cukup paham tentang hukum ya. Tapi kan yang paham tentang atau yang mengalami menjadi korban, yang mengadvokasi korban, itu banyak dari teman-teman civil society, dari masyarakat sipil yang mereka tahu betul bagaimana misalnya proses represi di lapangan dilakukan, yang tidak sesuai dengan prosedur misalnya. Lalu kemudian kejahatan apa saja yang kemudian terindikasi melibatkan kepolisian. Itu banyak teman-teman yang bergerak dalam advokasi masyarakat sipil yang tahu gitu. Jadi menurut saya ya tim ini tim yang tidak mendengar aspirasi publik secara luas. Belum the winning team lah. Iya, belum. Nah, apalagi misalnya salah satu persoalan yang muncul atau salah satu ide muncul bahwa mau direformasi kepolisian itu kan karena ada peristiwa rusuh. Atau disebut apa Agustus Kelabu itu ya. Atau Black September waktu itu. Yang kemudian memunculkan satu desakan publik bahwa salah satu yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa kerusuhan yang meluas itu adalah Kapolri. Dan desakan waktu itu Kapolri, publik mendesak agar Presiden memberhentikan Kapolri. Jadi bagaimana tuntutan publik yang meminta Kapolri diberhentikan, tapi Kapolri menjadi bagian dari tim reformasi. Jadi itu nggak masuk. Nah berarti dengan komisi ini berdiri, Kang, gue mau nanya nih, bisa nggak sih nih ngungkapin apa yang dituduhkan oleh Presiden pada waktu itu? Bahwa percobaan kudeta di balik kerusuhan di Agustus ini, dengan personel 10 orang ini, bisa terungkap nggak nih siapa yang mau kudeta? Saya kira, maaf ya, Presiden Prabowo mungkin waktu itu kurang cukup informasi ya, menurut saya. Mungkin juga Presiden Prabowo ditutup pintu informasinya dari orang-orang sekitarnya. Bagaimana kemudian Presiden menyimpulkan bahwa itu ada percobaan kudeta misalnya. Kalau betul itu narasi Presiden ya. Yang saya dengar sih ada semacam kelompok teroris katanya ya. Kan narasinya itu kan. Narasi dari Presiden. Jadi jadi narasinya nggak pas itu. Kalau kemudian Presiden menyebutkan itu kan sebenarnya kekuasaan sudah cukup punya alat untuk membongkar itu semua. Nah dengan berdirinya komisi ini, menurut Kang Ubed bisa nggak bongkar itu? Sepertinya beda tujuan. Yang satu ke Jakarta, yang satu ke kemana? Ke ujung Berung gitu. Jadi beda-beda arah. Ada hubungan nggak? Hari ini kan lagi banyak sekali desakan secara hukum politik mungkin ya. Tentang dugaan ijazah palsu Pak Jokowi dan Gibran. Di tengah adanya keinginan masyarakat reformasi Polri. Jadi kalau itu sampai diganti mungkin orang-orang lama, tidak ada lagi yang membentengi
kasus-kasus ini. Itu ada kaitan nggak sih Bang? Ya saya kira salah satu agenda reformasi itu kan sebetulnya ya reformasi itu bukan hanya reformasi regulasi. Kan yang kita tangkap dari tim ini seolah-olah reformasi regulasi. Aturan-aturan yang mau dirubah. Gitu. Itu sebenarnya itu bagian kecil saja dari agenda reformasi kepolisian yang seharusnya. Kan harusnya dirubah bukan hanya itu maksud saya. Tapi kan juga perlu ada reformasi struktural. Kultur juga Ya, mungkin ya. reformasi kultural. Iya. Jadi, struktural, kultural, dan regulasi. Iya. Ya. Struktur itu ya sebetulnya nggak mau. Jadi menurut saya tidak disebut reformasi kepolisian kalau Kapolri tidak diberhentikan. Iya. Itu intinya tuh Itu sebetulnya ya. itu penting karena itu yang kemudian itu kan berarti merobohkan struktur yang rusak ini. Jadi harus diganti dulu. Tanpa ada pergantian Kapolri, menurut saya, maaf ya saya harus sebutkan ini, dan saya bertanggung jawab secara saintifik begitu, itu nggak mungkin terjadi reformasi di kepolisian secara utuh. Ya paling mungkin bunga-bunga aja lah. Undang-undang kepolisian dirubah 1-2 gitu. Tapi yang sangat fundamental dari kepolisian tidak dirubah. Merubah struktur, mengganti orang-orang, kemudian termasuk juga kultur mereka dalam proses pendidikan itu. Kurikulumnya dibongkar, dibedah. Apa saja sih yang diajarkan di sekolah kepolisian sampai kemudian melahirkan satu aparat yang mungkin kemanusiaan misalnya itu. Sisi-sisi kemanusiaan kan masih ada dalam tubuh polisi, mestinya begitu. Dan kita berharap itu yang terjadi sebetulnya. Tapi kan kalau lihat kondisinya sekarang tim reformasi ya berat. Bagaimana mungkin memberhentikan sekarang ya, memberhentikan Kapolri sementara dia menjadi bagian dari tim reformasi. Kan menjadi berat. Nah berarti ini sebetulnya murni untuk upaya perbaikan institusi atau cuma bagi-bagi panggung aja? Biar jaga stabilitas politik? Ya lebih ke situ sih kelihatannya. Kan saya berhak berpendapat loh. Iya, Jadi ini kan analisa. Jadi reformasi kepolisian ini menjadi tidak berarti ketika tadi tidak ada pergantian struktur elit kepolisian yang telah harusnya bertanggung jawab dalam peristiwa Agustus September kemarin. Yang kedua, reformasi ini juga tidak berarti ketika kemudian tim ini tidak merespon cepat ada putusan MK yang baru. Yang nomor 114 tahun 2005 yang bahwa aparat kepolisian tidak boleh menjabat jabatan sipil. Polisi aktif. Kecuali dia dipensiunkan. Gitu. Nah, itu kan mesti direspon cepat. Tapi saya lihat tidak ada tuh respon cepat dari tim ini. Misalnya Kapolri, apa respon Kapolri dengan putusan MK? Apa respon bahkan Prof. Jimli terhadap putusan MK? Oh belum bersuara ya Kang ya? Belum. Dugaan saya ini baru. Karena baru. Iya. Masukan harusnya cepat direspon tuh. Iya. Itu menjadi bahan penting untuk melakukan reformasi kepolisian. Mestinya. Dugaan saya paling Prof. Jimli jawabannya normatif sih. Kemungkinan. Ya nanti kami dengar, kami pelajari. Paling begitu. Padahal putusan MK itu final and binding situ. Kalau pakai logika kemarin kan, bahwa itu final putusannya dan mengikat, harusnya kemudian tim reformasi merespon tuh bahwa putusan MK ini akan menjadi acuan kami untuk melakukan reformasi kepolisian. Sehingga nanti akan ada terjadi perubahan undang-undang di situ. Dasarnya itu putusan MK. Jadi kalau sepanjang itu tidak direspon serius putusan MK itu, ya hanya drama-drama aja. Tapi kan Mensesnek udah respon, apa kurang menurut Kang Ubed nih? Saya kira respon terpenting dari putusan MK itu kan narasi tegas bahwa putusan MK itu benar dan kami akan menindaklanjuti dan merubah pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Polisian. Itu kan menyangkut pasal 28 kan? Kalau nggak salah ya. Nanti bisa dicek. Saya kira benar. Itu menyangkut soal apa jabatan rangkap di bagian di sipil. Jabatan sipil dari polisi aktif. Ini kan ada diksi bahwa kalau Kapolri mengizinkan boleh itu. Kan gitu. Itu kan dihapus dengan putusan MK ini harusnya. Harusnya. Jadi kalau pasal itu tidak disuarakan oleh tim reformasi, jadi nggak ada reformasi jadinya. Macan kertas ya. Iya, semacam ya drama-drama saja. Iya.
Ya kita harapin dalam waktu dekat ini minimal Pak Mahfud ya bersuara ya. Iya, mudah-mudahan Pak Mahfud segera bersuara soal itu. Kalau nggak juga ya Pak Mahfud sendirian di sana, di tengah. Mau bilang. Kang, ini sejak zamannya Pak Jokowi bro, ini kan reformasi Polri ini kan naik turun ya isunya, ya nggak? Iya. Nah, sekarang bedanya Prabowo dengan Jokowi dalam cara mendekati masalah ini nih seperti apa menurut analisa Kang Ubed nih? Tentu Prabowo ini kan kalau kita melihat seseorang itu kan kita bisa lihat ada kognisi sosial yang melingkupinya. Ada latar, ada background dia. Backgroundnya Prabowo ini kan tentara ya. Tapi di sisi lain dia ada karakternya akomodatif. Jadi ada dua wajah tuh pada tubuh politik Prabowo ya. Ada dua wajah di situ. Satu wajah yang seolah-olah dia tegas dalam perkara-perkara yang patriotik, yang hal-hal yang merusak negara dia akan lawan gitu. Tapi di sisi lain dia cukup akomodatif dengan sesuatu yang sebetulnya membahayakan negara. Tadi soal bus misalnya, dia akomodatif kan, seperti permisif gitu dengan praktek-praktek yang sebetulnya banyak korupsi di situ misalnya. Kemudian dalam soal tim reformasi ini, dia mau membangun kesan bahwa dia cukup akomodatif dengan orang-orang yang punya pengaruh dan berbeda dengan tradisi polisian. Misalnya merekrut Prof. Mahfud, ya, merekrut Prof. Jimli. Itu kan seperti dua orang ini seperti menjadi tameng gitu loh, untuk menutupi bacaannya seperti itu ya? Saya membacanya seperti itu. Mudah-mudahan sih tidak ya. Tapi kan saya berhak untuk membaca itu. Bahwa ya tidak kelihatan terang benderang tuh bahwa tim reformasi ini betul-betul untuk apa? Menjadi instrumen Prabowo untuk betul-betul mereformasi kepolisian. Karena terbukti Prabowo tidak mendengarkan aspirasi publik. Ketika publik menginginkan Kapolri diganti, Prabowo enggak. Jadi saya kadang-kadang ya melihat Prabowo kelihatannya tegas ya kan, seperti harimau gitu, macan. Tapi akhir-akhir ini kok tampak ya, nggak kelihatan itu. Apa mungkin karena dia sering tapi nggak boleh ngomong gini. Tapi kayak ketahan. Ini belak-belakan loh. Apakah karena ya sedikit belak-belakan sedikit ya. Apakah juga karena dia dekat sama atau dia bukan memelihara Bobby misalnya? Oh, mayornya maksud saya. Karena satu partai ya? Bukan. Ini nama kucing beliau apa sih? Bobby. Bobby ya. Iya. Maksud saya bergeser. Waduh. Kita khawatir ya, atau tanda tanya, atau mungkin juga kita menyayangkan kenapa dari macan berubah menjadi meong gitu loh. Dalam urusan-urusan penting kayak gini. Kan objektif saja bahwa publik melihat, itu waktu itu kita tahu ya, proses pelindasan terhadap Afan Kurniawan itu kan sebetulnya itu kelihatan sudah nabrak Afan, harusnya kan balik kanan, tapi dilindas. Secara etik kenegaraan ya, Kapolri mestinya mundur. Ini soal nyawa manusia. Jadi dia gagal sebetulnya sebagai Kapolri untuk melindungi rakyat, nyawa rakyat. Mestinya mundur kan? Tapi nggak mundur. Nah kalau nggak mundur berarti Prabowo harus bertindak untuk memberhentikan Kapolri. Kan mestinya itu. Tapi ternyata nggak berani. Nggak berani apa? Dengan berdirinya komisi seperti ini, apa nggak nanti arahnya ke sana? Berani nggak Pak Presiden arahnya ke sana tuh? Ya kan nggak mungkin lah. Atau Kapolri masih lupa presidennya udah ganti, Pak. Kelihatannya sih agak-agak lupa. Nah, terus kalau udah jangan-jangan juga Prabowo lupa atau dia nggak sadar bahwa dia presiden. Udah presiden ya. Terus Jadi, kalau yang kayak begini yang dipercepat apanya, Kang? Ya artinya ini hanya sebagai bumbu lah ya. Kalau tadi tidak dilakukan ya, reformasi struktural nggak dilakukan, kemudian respon cepat terhadap putusan MK 114 tidak dilakukan. Akhirnya kan reformasi hanya sekedar narasi, karena bumbu-bumbu aja.
Nah kalau itu yang terjadi, tentu publik kecewa kan. Ini saya kira polisi mesti dengar ya, termasuk juga presiden. Lembaga survei itu banyak yang melakukan survei untuk mengukur tingkat kepercayaan publik kepada lembaga negara. Iya. Polisi itu salah satu lembaga yang tidak dipercaya oleh publik. Betul. Selain itu DPR ya? Iya, DPR. DPR nomor polisi. DPR nomor 1, nomor 2. DPR nomor 2 polisi ya? Iya. Kemudian baru yang lain kan? Ya menurut survei ya. Menurut survei, Saya betul. juga nggak tahu itu. Menurut survei. Jadi harusnya itu kan menjadi apa ya, semacam tamparan bahwa publik memang sudah sedemikian tidak percaya dengan kepolisian. Nah, Prabowo mestinya paham itu, bahwa salah satu cara untuk membangun kepercayaan kembali kepada kepolisian adalah reformasi secara mendasar. Yang tadi poin-poinnya. Tapi Bang, saya lihat bukan adanya upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik di sini, tapi lebih bagaimana solve ini problem secepat-cepatnya publik diam. Lebih ke situ selalu. Oh, kayak gitu ya, kayak Gus kan juga gitu, gue yang tackle biar Iya, nggak ini. biar Nah, itu diam. bener. Ini kayak ini mas, kayak bus ya. Iya. Jadi mau jalan cepat kan, gitu. Nah ini mestinya ada stasiunnya kan, ujungnya di Halim ya. Iya, Halim, Jakarta di Halim. Iya. Jadi proses kecepatan aspirasi itu luar biasa. Akselerasi. Iya, harusnya masuk ke Halim nih. Harusnya kan begitu kan. Iya. Tapi ini agak dibelokin dikit. Itu tanda bahaya menurut saya. Karena kalau belok sedikit dalam kecepatan yang sangat tinggi, itu berbahaya. Artinya aspirasi publik begitu luar biasa, pengen perubahan besar untuk kepolisian. Tapi kok ini enggak itu. Dibelokin kemana? Itu menurut saya tanda bahaya sih. Nah berarti ini nyambung pernyataan dari Kang Ubed. Kalau misalnya nih, komite ini gagal nih, persepsinya publik gagal, ada kos politiknya nggak sih ke Pak Presiden? Saya kira ada. Seperti Karena apa? akan menumpuk ketidakpercayaan publik kepada Prabowo. Oke. Jadi pidato-pidato gagah Prabowo di luar negeri itu akan terkikis. Kan kemarin misalnya publik kecewa dengan pengambil alihan masalah WUS misalnya. Publik sebelumnya kecewa karena Kapolri tidak diberhentikan. Sekarang bikin tim reformasi, juga publik kecewa kalau kemudian aspirasi publik tidak didengar. Yeah. Jadi akumulasi kekecewaan itu kan akhirnya ujungnya ada public distrust. Iya. Kalau sudah kekecewaan publik memuncak, ya resiko politik pada Prabowo akan Kembali lagi terjadi mungkin aja seperti Nepal 2 nih. Iya bisa jadi. Karena orang sudah mungkin bahasa lainnya tuh muak ya. Iya. Dengan performa politik yang sedemikian parah. Gitu. Kalau kemuakan publik kemudian nggak bisa ditahan, ya bisa terjadi seperti itu. Dan saya kira Prabowo mestinya paham soal itu. Sangat paham. Mestinya paham. Karena dia punya pengalaman kan. Iya. Kalau paham, tapi nggak diantisipasi, jangan-jangan Menurut saya ada, tanya kameramen. ada hal-hal instan yang ingin diraih, Pak. Iya. Bukan, Jadi bukan ke esensi, tapi ke hal-hal yang iya. apa yang bisa ya yang instan lah untuk meredam ini publiknya. Jadi kan tim reformasi itu seperti kanal aja. Ini ada aspirasi publik untuk reformasi, dibuatlah kanalnya. Lalu orang merasa, oh sudah terwakili. Iya. Padahal isinya tidak seperti yang kita inginkan misalnya. Kan itu pola-pola untuk meredam aspirasi publik kan. Jadi soal terwakili. Nanti kita lihat apakah tim reformasi ini berani misalnya untuk menata ulang struktur kepolisian. Apakah berani untuk merespon putusan MK 114 itu? Apakah juga berani menata ulang kurikulum sekolah-sekolah kepolisian? Bagaimana polisi-polisi di lapangan yang tegas tapi humanis, kan itu penting tuh. Iya. Saya juga ingin tahu kurikulum sekarang seperti apa di kepolisian itu. Kang, mau nanya nih. Ada satu ini ya, aspirasi dari masyarakat, bahkan dari para ahli, kepolisian itu ditaruh di bawah Departemen Dalam Negeri. Gimana tuh, Bang? Oh iya, kan kita bisa banyak studi ya di banyak negara. Amerika, kemudian Jerman misalnya. Ya. Itu punya kementerian sendiri kan sebaiknya. Saya sih
cukup bisa terima secara rasional kalau kepolisian itu di bawah kementerian. Iya. Satu, misalnya Kementerian Keamanan misalnya, Oke. atau di bawah Kementerian Dalam Negeri langsung. Iya. Itu jauh lebih menempatkan polisi sebagai institusi penegak hukum sipil sebetulnya. Nggak langsung di bawah presiden ya? Tidak langsung di bawah presiden. Karena Panglima TNI bro, itu kan di bawah Menhan kalau nggak salah, iya kan? Wah presiden. Di bawah presiden karena itu soal pertahanan negara. Iya. Oh bukan Mendagri ya? Iya. Ini Menhan. Tapi komunikasinya harus dengan Menhan. Agak ada sedikit perubahan sedikit dalam pola komunikasinya ya. Kalau polisi itu kan sebetulnya dia bertugas untuk melindungi masyarakat di internal, mengamankan masyarakat. Kalau tentara kan pertahanan, jadi memang dia sangat serius persoalannya negara gitu. Nah, kalau posisi itu kan sebetulnya itu kerja-kerja sipil, makanya menterinya bisa dari sipil tuh. Tapi ada yang bilang juga, Kang, banyak yang bilang bro, kalau Polri itu sekarang malah lebih menyerupai organisme politik. Ada parcok lah, ada apa gitu loh. Kan banyak banget itu di TikTok kan. Itu gitu akibat dari kepolisian yang dibawa langsung presiden. Oke. Salah satunya kemudian membuat polisi dalam kendali presiden. Dan dijadikan sebagai instrumen kekuasaan. Iya. Nah, seperti dalam peristiwa-peristiwa pemilu kemarin bisa menjadi alat politik kan. Dan itu kita mengatakan itu karena secara empirik terjadi munculnya narasi parcok misalnya. Iya. Partai Coklat kan itu narasi tidak mungkin muncul kalau tidak ada realitas yang mereka tangkap. Dari bocor halus awalnya ya? Iya, Istilah memang. parcok-parcok. Iya kan dari situ ada Partai Coklat yang melihat bahwa ternyata dia dilibatkan dalam dinamika politik dan kepentingan politik. Sehingga dia mirip partai, makanya disebut Partai Coklat. Jadi dan ini kan kemudian mesti menjadi PR untuk tim reformasi itu. Nah itu iya. Jadi jangan sampai kemudian kembali terjadi bahwa kepolisian menjadi instrumen kekuasaan. Kan harusnya itu dirubah tuh. Tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama di periode sebelumnya. Nah, apakah itu akan bisa dilakukan ya? Ya, Time will tell ya. Mari kita berharap. Pertanyaan terakhir nih Bang. Iya. Ini orang-orang kayak kita begini nih layak optimis atau lebih baik turunin ekspektasi sedikit lah biar nggak kecewa dengan ini? Iya, saya kira nurunin ekspektasi penting. Jangan terlalu berharap sama pemerintahan sekarang. Berharaplah pada generasi Z Berikutnya. berikutnya. Karena butuh satu generasi untuk merubah dan kecuali ada perubahan cepat ya. Jadi kenapa begitu? Karena rusaknya terlalu parah. Kerusakannya ya. Persoalan hukum kita masih parah. Persoalan penegakan pemberantasan korupsi. Persoalan ini soal tambang misalnya. Soal ekspor impor, wow, banyak. Dan itu semuanya ada kait dengan aparat. Jadi bagaimana kita berharap kepada mau menyebut yang agak ekstrim agak ini ya. Ini kita punya bus yang besar. Tapi dan busnya sudah teknologi baru. Tapi supirnya masih teknologi lama gitu. Ini reformasi mental ini hanya slogan, tapi kalau Pak Prabowo berani ambil kendali, mestinya bisa ya. Iya, maksud saya itu mengingatkan itu. Pak Prabowo kan seperti supir dalam bis besar. Iya. Jadi kalau masih polanya pola lama ya kita berat. Karena itu, cuman masalah kita ini bukan hanya soal supir juga. Mesin bisnya dirusak. Jadi supirnya jadi kan anak muda. Iya. Masalahnya dia Kernetnya. anak mudanya nggak tahu dia. jadi kalau supirnya bermasalah kan ganti supir, enggak. Udah apalagi kondekturnya kayak gitu ya kan, nggak bisa ganti dua-duanya ya kan. Ini perumpamaannya, namanya umpama. Kalau kemudian busnya juga mesinnya rusak, ya turun mesin. Jadi gitu masih Belum lagi ada kekhawatiran kalau sopirnya meninggal tiba-tiba, nih kernetnya nggak bisa diharapin. supir Gimana nih, Kang? supir itu harus sehat.
Iya makanya. Kalau misalnya tiba-tiba kena jantung terus, bayangin kita lagi nyetir, tiba-tiba kumat struknya jantungnya, apa yang terjadi? Iya. Jadi artinya kita artinya rakyat ini sebagai penumpang ditempatkan pada situasi harap-harap cemas, Iya. dalam situasi yang khawatir, dalam situasi yang nggak tentu arah. Iya. Ini oleh Antino Gramsci disebutnya sebagai morbid symptom. Jadi situasi yang sakitnya parah, tapi tak kunjung datang harapan untuk sembuh. Iya. Nah, kita tinggal nanti melihat situasi atau bahkan terlibat. Apakah kita ikut mengganti mesinnya, berikan perubahan sistemnya, menata ulang, termasuk tim reformasi polisi itu. Sanggup nggak memperbaiki mesin bus ini? Kan sistem di situ. Betul. Atau kita tata ulang supir sama kondekturnya. Kan bisa saja dua-duanya bisa dilakukan. Nah, publik maunya apa? Kalau kemudian juga mesinnya tidak diperbaiki, supir sama kondekturnya masih sama, ya kita akan situasinya begitu. Jadi seberapa besar kita punya harapan dalam situasi sekarang ini, menurut saya tadi situasinya. Kita sudah berada pada situasi morbid symptoms itu. Oke. Kita semua mulai paham bahwa Republik ini sakit, tapi seperti tak kunjung datang harapan untuk sembuh. Nah, siapa yang bisa membangun harapan itu adalah kekuatan baru sebetulnya. Siapa mereka? Generasi muda. Kekuatan baru ya udah hopeless gitu ya. Iya. Generasi penerus kita akhirnya. Iya, akhirnya pada titik itu. Kang, thank you ya. Sama-sama. Thank you. Ciao. Thank you.